Halo semuanya, kembali lagi di channel Kevin Jonathan. Hari ini kita bakal update soal Bitcoin lagi. Udah lumayan ya, 8 hari 9 hari kita update konsisten. Hari ini kita bakal update lagi soal Bitcoin. Tapi sebelum itu aku kasih waktu 3 detik untuk kalian klik tombol subscribe dan klik tombol like untuk support channel ini. Dengan support channel ini, itu akan membuat aku lebih semangat lagi untuk update YouTube-nya. Oke? Nah, Em, kita bakal update pertama-tama dari trading volume dulu. Trading volume hari ini kita bisa lihat bahwa 24 miliar dollars. Ya oke lah ya. Walaupun turun dari kemarin, tapi so far lebih better daripada di bawah 15 miliar dollars atau 12 miliar dolar. Oke. So far trading volume good. Terus kalau kita lihat market US ya. Market US kalau lihat di overall market di sini kita bisa lihat bahwa mungkin sekitar 70% merah ya. 70% masih merah dan terutama marketnya kita bisa lihat ini market saham teknologi ya. Jadi kebanyakan yang market yang koleksi itu market teknologi ya, tech gitu, Amazon gitu, Adobe. Oke. Nah, kita bakal lihat di kripto. Ini yang terjadi kalau kalian kemarin buy ya, dan hari ini kita mostly 90% hijau. Oke. Kalau kalian beli kemarin marketnya udah hijau overall. Dari jam 7 pagi ini kita lihat marketnya udah hijau. Walaupun tidak semuanya yang pekat ya, ada yang pekat banget, ada yang pekat merah, ada pekat hijau. But basically ini semua lagi hijau lah intinya dibandingin dengan kemarin ya. Jadi congrats buat kalian yang kemarin dengerin, walau tidak signifikan kenaikannya, tapi jangan lupa bersyukur. Pertama, kalian harus bersyukur tentang kalian selamat dari market yang minus 30% itu. Pas kita buang barang turun 30% kan, baru kita masuk lagi. Itu satu. Kedua, kita masuk lagi walau kemarin sempat ditarik ke bawah dikit lagi. Tapi so far, jangan lupa bersyukurlah karena kita sempat buang. Yang lain mungkin masih banyak yang nggak buang. Apalagi yang beli manta sampai sekarang 0,2 dolar kan turunnya gitu. Terus kita ngomongin juga ya, intinya jangan lupa bersyukur lah teman-teman ya. Karena yang berikutnya tidak ada yang tahu bottom di mana, tapi so far kita close the bottom, dekat dengan bottom. Kita juga setiap mau buang barang setidaknya masih sempat buang barang ya, walaupun tidak maksimal. Oke, karena tidak ada yang akan tahu di mana topnya, topiknya yang pasti dan bottomnya yang pasti. Oke, kita berikutnya aku mau sharing, kita langsung aja ke technical. Karena sebelum technical ada hal yang menarik, aku baru ingat. Hal yang menarik adalah hari ini kita ada economic calendar. Ya, ada berita yang cukup menarik untuk kita waspadai juga karena market volatile hari ini. Oke, kita coba lihat. Oke, jamnya kita ganti ke Indonesia. Today, nah hari ini jam setengah 8 malam, oke, jam setengah 8 malam, itu akan ada core CPI, yang dimana forecasting core CPI harusnya terjadi penurunan, overall terjadi penurunan. Yang dimana artinya kalian harus, maksudnya kalau memang terjadi penurunan ya artinya bagus buat kripto, intinya begitulah. Dan hal yang menarik lagi yang mau aku tambahkan adalah full moon ya, full moon tanggal 14 ya, ini tanggal 12 yang artinya mungkin kita bisa secara analisa aku kemarin kan aku udah bilang ini potensial minggu ini adalah kenaikan gitu kan. Nah, jadi ini makin optimis dengan tanda dimana pertama ada full moon juga, kedua juga ekonomi kalender forecastingnya adalah turun inflasi ya. Jadi ini menambah parameter bullish atau bottomku sekarang di BTC gitu. Yang dimana aku bilang ini kita berada di major bottom, oke? Major bottom. So far kita masih stable di situ. Walau banyak yang bilang, wah ini bakal ke sini, bakal ke situ. For me, um, intinya selama secara weekly candle masih closing di atas 80.000, kita masih secara major ya, secara major support ini adalah bottomnya. Oke, ini bottomnya. Oke.
Terus orang-orang bilang ini adalah bearish candle gitu kan, weekly very bearish divergence lah or something lah. Oke. Gini guys, aku mau sharing sama kalian. Kita melihat by historical lagi saja, oke? Pertama, ketika kalian bilang ini bearish ya, very bearish, kita bakal ke 70, ke 60 lah, everyone ngomong begitulah gitu ya. Nah, gini guys. Pertama, kita coba kasih lihat historical. Ini kan very bearish yang kurang lebih lah ya, mirip ya, candlenya solid body eh, merah gitu kan. Kalau di tempat aku sih putih. Oke. Tapi intinya marketnya lanjut naik ya kan. Karena memang di bottom close-nya. Terus kita lihat di sini. Ini solid body. Ya wajar. Kenapa? Karena di sini juga belum sampai touch ke area supportnya. But basically again closing sampai support bottom, habis itu pump. Ini yang aku expect kemarin kan. Terus kalian lihat nih. Ini solid body, ya memang betul sih dibawa ke sini, tapi ya karena dia ngejar bottomnya yang aku bilang kemarin. Ini tuh aku bilang nggak bagus. Kenapa? Closingnya karena di atas, nggak closing di bawah. Oke. Kalau kalian ingat yang candle yang minggu lalu, aku bilang closingnya nggak bagus. Kalau closingnya di bawah sini, aku seneng. Gitu. Nah, ini closing di bawah sini, nggak sampai sini, habis itu di bawah pantul lagi, tapi dikejar lagi kan. Kalian bisa lihat kan. Terus kalian bisa lihat ini, ya ini solid solid body yang gede gitu kan. Terus eh kita ngomongin mana lagi ya? Ya ini aja dulu lah. Nah, tapi kalian bisa lihat kan, pas di sini naik, pas di sini naik, pas di sini naik, pas di sini naik, pas di sini ekspektasi aku sih begitu ya intinya. Kurang lebih seperti itu. Tunggu guys, ini kan geser. Nah, tapi intinya setiap orang punya analisa. Analisa bersifat subjektif. So for you guys, everyone, buat teman-teman, em, aku respect dengan analisa kalian karena balik lagi setiap orang punya parameter berbeda, cara pandang yang berbeda, formula yang berbeda. Jadi kalau kalian seorang analis, percaya boleh lah, nggak apa-apa. Maksudnya aku respect dengan analisanya karena semuanya sifat subjektif. Sama lah ketika kita ngomongin soal analisa makro, analisa yang lain gitu kan, cara pandang orang yang lain gitu, itu kan baik lagi subjektif gitu kan. Nah, tapi kalau kalian consumer ya, orang yang menikmati atau mendengar dari technical, cukup pilihlah mentor yang menurut kalian terbaik, yang cocok dengan kalian lebih tepatnya. Dengan begitu analisanya mungkin kalian bisa cocok-cocokan aja lah. Maksudnya oh kalian cocok dengan ini kayak gitulah ya. Jadi nggak ada pemaksaan intinya. Oke? Jadi tapi balik lagi aku udah dari kemarin kasih tahu kenapa alasan aku expecting dia touch ke support major and seperti ini touch support major. Jadi sama seperti ini touch support major I expecting dia bisa claim nih all time high maybe di dari bottom ini hopefully ya dari bottom ini ya. Oke. So kalau kalian ngerasa kalian mau ambil dan buy ya menurut aku kalau kita mau bilang BTC bottom, aku bakal bilang ini bisa bilang bottom selama closingnya di atas 80.000 di support major weekly. Oke. Nah, gimana kalau kita ngomongin daily? Kemarin kita udah bahas dan analisa soal daily ya, dimana potensial yang bisa dilakukan sama daily-nya Bitcoin. Tunggu mana ya? Oke. Nah, ini daily Bitcoin aku udah bilang ke kalian bahwa Bitcoin menarik karena close ya. Nah, nih dia. Dia close dan mantul dari 78.000 ya. Dengan full body open dan close-nya pas di 78.400. Ini coretan yang udah lama. Kalau kalian nonton video-videoku, kalian akan lihat bahwa ya, aku bilang Bitcoin potensial kalau tembus 84 bakal ke 78.400. Itu udah dari beberapa hari yang lalu karena target double topnya ya.
nih kalau dan aku juga melakukan yang namanya shorting BTC in that time. Kalian bisa lihat walaupun ternyata bablas lebih, ini aku lakukan short, aku call di grup semua ya. Nah, sekarang gimana kondisi lanjutan dari kemarin? Pertama, aku kemarin call eh market bisa potensial naikkan. Nah, kalian ingat ini kemarin aku bahas bahwa ini potensial breakout dan ini udah retrace sesuai dengan coretan aku ini kemarin. So, aku expecting ini lanjut naik ke atas dan mengejar ke 86.000 kurang lebih. Ya. Dan yang aku melihat di sini ada potensial inverted head and shoulder. Sorry, bukan yang ini. Ini aku melihat ada potensial ini ya. Nah, kurang lebih begitu. Jadi potensial head and shoulder kalau kita expecting head and shoulder ya terjadi, maka target kurang lebih di 89 sampai 90.000 itu adalah target head and shoulderku. Inverted head and shoulder. Ya. Jadi kalau kalian lihat ini ya mungkin kalian udah apa namanya? Lihat dari video kemarin ya, dari video yang aku share kemarin di sini di mana aku share kalau kalian lihat ini dari sebelum dia breakout ya, dari sebelum breakout dan sekarang udah breakout. Even aku udah call long juga di grup ya, dan for your information again, aku lumayan banyak ya, dari 7 trade, 8 trade, SL-nya cuma 2 dan kalian bisa lihat ini pada ya, pada cuan ya. Dan ini kalau kalian lihat dari dari tradingan 7 tradingan itu cuma 2 yang SL, artinya 5 6 malahku karena tambahin Kaito semalam itu profit ya. Dan sekarang semuanya masih floating profit. Oke. Nah, dan tentunya walaupun aku nggak share ke kalian secara trading plan, tapi ingat, aku selalu bilang arah marketnya, sisanya kalian yang carilah setupnya, oke? Karena again di sini aku tidak bisa secara publik untuk share eh, trading plan lah gitu ya. Intinya kalian tahu lah ya sekarang regulasinya gimana gitu. Nah, so far selama BTC masih bisa maintain di atas 81.000 ya, ini kita akan so far melihat Bitcoin tuh akan lanjut kenaikannya lah. Selama masih mampu bertahan di 81.000 dan 80.000 at least di 4 time frame 4 jam. Ya, ini kita bisa lihat ya. Jadi selama dia masih bisa bertahan di 80.600 sampai 81.000 ini BTC bisa lanjut kenaikannya. Oke, dan expecting di 85.000 minimal, 85 86 lah, 86 breakout kita bakal ke 90.000. Oke. Dan inilah kurang lebih yang masih kita bahas dari kemarin. Jadi kalau kalian tanya, "Kok update lagi kok?" Gue pengen tahu updatean soal BTC. Ya, inilah dia ya. Kurang lebih. Terus kemarin kita lakuin long juga ya buat teman-teman seperti ini. Dan ini masih ya arahnya floating profit gitu ya. Terus kalau mungkin kita lihat beberapa tradingan seperti ini. Ini tradinganku juga. Terus ada ini juga masih floating. Ini juga masih floating. Oke. Sempat TP1. Terus juga apa lagi ya semalam ya? XRP. XRP masih floating. Cardano ini Cardano sempat kita short ya, walaupun dikit doang. Tapi nggak apa, bersyukur aja. Cardano masih floating. So everything yang kita masih long itu masih floating profit. Intinya kurang lebih seperti itu buat teman-teman. Dan mungkin secara gambaran besar yang aku mau sedikit update tentang technical bahwa enggak, ini pertama intinya ini udah breakout, oke. This one udah breakout. Terus targetnya mungkin kita bisa expecting yang tadi ya di sini ya. Ya, minimal di sini dulu. Target berikutnya ya, target berikutnya minimal di sini. Berikutnya ya. 85 sampai 86. Nah, nextnya di mana? Kalau udah 86 breakout ke sini.
supply. Nah, nextnya 90.000. So kalau 86.000 bisa breakout, nextnya ke 90 sampai 91. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Aku sekali lagi minta tolong kalian make sure kalian udah klik tombol like untuk support channel ini, oke? Dan klik tombol subscribe kalau belum subscribe, ya. Make sure cek dulu. Karena biasanya banyak banget yang komen itu belum subscribe, ya. Dan yang komen belum nge-like, oke? So, thank you so much for watching. Intinya jangan lupa bersyukur, karena di luar sana masih banyak yang lebih yang kurang beruntung lah daripada kalian yang tidak menonton ini gitu loh. Maksudnya kalian nonton ini itu lebih beruntung daripada yang tidak menonton gitu. Karena secara this week ya, minggu ini kita udah cukup oke ya perjalanannya, buang barang, masuk barang gitu. Itu udah semua udah oke. Jadi congrats for everyone for watching, dan jangan lupa bahwa analisaku tidak selalu benar. Aku bisa katakan bahwa semua analisa yang aku sharing itu sifat analisa pribadi untuk aku trading sendiri gitu. So kalau aku salah berarti ya aku juga akan terjadi trading planku salah. Karena aku punya trading plan entry berapa, SL berapa gitu. So jangan terlalu menyembah, apalagi ketika aku lagi bagus banget analisanya. Jangan menjadikan itu menjadi 100% analisa reference kalian yang kalian udah percaya banget nggak bakal salah gitu ya. Aku pasti bisa salah gitu. Ya, thank you so much for watching. Bye bye semua.